Ya, ini adalah Bapak Anton Suyana, calon presiden Republik Indonesia tahun 2014. Selamat sore Bapak Anton Suyana. Selamat sore. Ya, ya bagaimana Pak pendapat Anda, visi misi Anda untuk maju ke kursi presidenan Indonesia tahun 2014, Pak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas saya diberikan kesempatan untuk wawancara di salah satu televisi yang sangat populer di negara kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengertian kepada seluruh warga negara Indonesia kenapa saya nekat mencalonkan diri, atau lebih tepatnya dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014 ini. Yang pertama, saya merasa bahwa ini adalah suatu tugas yang berat dan ini merupakan panggilan buat saya untuk bagaimana memperbaiki kondisi negara kita. Saya tidak menyalahkan pemerintah-pemerintah yang terlebih dahulu yang sudah menjalankan pemerintahan ini. Mereka semua baik, tapi banyak kekurangan di negara kita, terutama masalah korupsi yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Untuk itu, visi saya adalah jika nanti saya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, yang pertama saya akan membenahi bagaimana supaya korupsi ini tidak ada lagi di negara kita. Bagaimana itu Pak caranya Bapak untuk mengurangi korupsi? Kan padahal korupsi di negara kita itu udah sangat marak dan susah sepertinya Pak sampai ke akar-akarnya itu Pak. Betul Pak, jadi cara memerangi korupsi itu tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan atau tidak semudah kita berbicara, tapi kita perlu tindakan konkret, tindakan tepat supaya korupsi itu tidak terus terjadi dan ada efek jerah bagi yang melakukannya. Maka itu mungkin ya apa yang akan saya terapkan ini sedikit bertentangan dengan undang-undang atau sedikit bertentangan dengan pri kemanusiaan, terutama nanti ada hak-hak manusia itu sendiri yang akan kita langgar. Jadi nanti saya akan menerapkan hukuman mati pada koruptor. Berapapun jumlah yang dikorupsi, kalau itu sudah terindikasi merugikan negara ataupun baru terindikasi akan merugikan negara, saya akan melakukan tindakan tegas dengan cara hukuman mati. Nah, lalu bagaimana Pak kalau Bapak sendiri Pak yang terindikasi kasus korupsi Pak, seperti banyak pejabat lain yang mengatakan akan menindaklanjut korupsi, padahal akhirnya mereka sendiri Pak yang terlibat kasus korupsi Pak? Baik Pak, jadi untuk itu saya sudah siapkan, seandainya saya terpilih jadi presiden nanti, dalam 100 hari saya menjadi presiden, saya akan melakukan pembersihan di bidang korupsi. Saya sudah siapkan beberapa peti mati yang mungkin jumlahnya ribuan, dan lebih tepatnya ada 1001 peti mati, yang satu itu sangat besar, dan itu disiapkan untuk saya sendiri. Apabila saya melakukan korupsi, saya bersedia ditembak mati beserta seluruh keluarga saya dimasukkan dalam satu peti itu, Pak. Apakah ucapan Bapak bisa kita jadikan acuan Pak? Kalau Bisa. Bapak Bisa jadi seperti ini Pak, jika ada seorang yang melakukan korupsi, saya akan menerapkan hukuman, tidak ada hukuman-hukuman lain, hanya satu saja hukuman, yaitu ditanyakan siapa yang terlibat dalam korupsi ini, akan saya tembak juga, karena dalam waktu dekat pasti saudara akan saya tembak. Jadi saya rasa kalau kita terapkan hukuman seperti itu, mungkin para koruptor itu akan jerah dan tidak akan berani mengulangi lagi. Dan selain itu, saya juga akan melakukan pemutihan. Artinya seperti ini Pak, kalau koruptor itu kan sudah melakukan korupsi, yang tertangkap kan tidak semua, baru diusut satu persatu, baru yang terindikasi akan kita bunuh. Jadi akan ada pemutihan. Jika yang bersedia mengembalikan semua harta kekayaan yang sudah dikorupsi itu, maka dia akan diampuni. Tapi dia dengan satu syarat, harus mengembalikan seluruh hartanya. Tetapi negara akan menjamin bahwa dia tidak akan sampai terlantar atau sampai tidak bisa makan. Artinya dia akan tetap hidup layak, tetapi hasil yang sudah dikorupsi itu harus dikembalikan kepada negara, baru dia bisa mendapat pengampunan. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan tim Bapak terpilih, janjinya bisa ditepati Pak. Iya benar Pak. Jadi untuk itu kesempatan kali ini saya memohon dukungan kepada seluruh masyarakat di negara kita. Jangan sampai salah memilih pemimpin, jangan sampai salah memilih presiden kita, karena presiden di 2014 ini tugasnya sangat berat. Bagaimana Indonesia bisa maju ke depannya tergantung pemimpin yang pada terpilih pada 2014 ini. Jadi saya mohon harus jeli. Saya tidak menyuruh masyarakat untuk memilih saya, tapi saya memberikan himbauan
kenali dulu bagaimana program-programnya, bagaimana visi misinya, baru menentukan memilih yang mana. Jangan karena imbalan sesuatu atau memilih presiden yang karena sering muncul di TV dan lain sebagainya, atau karena banyak kemarin, tetapi program-programnya yang tidak jelas, itu tidak ada tindakan konkret. Mungkin jika program-program itu akan terlaksana mungkin butuh waktu yang panjang, sedangkan negara kita butuh solusi yang sangat cepat bagaimana cara menuntaskan korupsi. Nah, itu satu-satunya senjata saya yang akan saya gunakan untuk menuntaskan korupsi adalah dengan cara hukuman mati. Oke, terima kasih Pak. Sampai bertemu lagi di wawancara eksklusif lainnya Pak. Ya, Mudah-mudahan Bapak bisa bertemu lagi dengan saya Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saya minta dukungan pada seluruh rakyat Indonesia supaya saya bisa menjadi presiden di 2014, dan saya akan berjanji membawa negara kita lagi menjadi negara yang adidaya seperti sebelum-sebelumnya yang pernah kita kenal sebagai negara Indonesia yang berjaya di mata dunia internasional. Oke, terima kasih Bapak Anton. Selamat sore. Ya.